Jadi cash is king ya ini kondisinya karena volatilitas tinggi, ketidakpastian juga tinggi, jadi mending Ya, begitu cuan langsung di take profit. Nah, ya. saya mau sapa-sapa ini para penonton kita pada malam hari ini. Ada Arvin Honami, halo. Ada Cik Sabrina Raisa tadi juga bergabung, halo. Thank you banget udah nonton kita pada malam hari ini. Dan juga rekan-rekan Cuan Troopers lainnya. Thank you udah bergabung bersama kami dan saya pengen ingatkan buat para cuan troopers yang menyaksikan pada malam hari ini bisa mendapatkan buku karangan Pak Bernard Wijaya CEO dari Sukor Sekuritas judulnya sukses di usia muda lagi tuh kan ngelantur nih ya. Ini bukunya gue ambilin ya. Tada! Merdeka Finansial melalui investasi saham. Nah, ini bisa didapatkan dengan cuma-cuma ya para cuan troopers. Gampang banget caranya hanya dengan screenshot Instagram Live pada malam hari ini. Jangan lupa tag Sukor Sekuritas, mau tag Pak Bernardnya juga boleh, tag gue juga boleh, tag Bro Kevin Billy juga boleh. Yang penting harus tag diskusi investasi, maka yang beruntung nanti rekan-rekan akan mendapatkan buku ini secara cuma-cuma. Oke, nah kita lanjut lagi nih ngobrol nih, Bro Kevin. Ya. Tadi kan Bro Kevin tuh bilang kalau bisa tuh kita pegang posisi cash gitu ya. Likuiditas itu penting banget. Nah, untuk para cuan troopers ini yang ingin mengamankan posisi asetnya itu bagusnya dia likuidasi lagi. Dia bagusnya taking profit berapa persen nih untuk portofolionya? Apakah langsung semuanya di profit taking atau gimana nih? Oh, oke. Kalau ngelihat kayak gini nih. Heeh. Oke. Mungkin mungkin sekarang agak beda kondisinya dengan menjelang libur kemarin ya. Menjelang libur panjang itu Mm-mm. biasanya Mm-mm. beberapa emiten yang memang sudah dekat area resisten untuk trading Mm-mm. di take profit aja gitu, walaupun belum sampai ke level take profitnya. Oke. Jadi kurang lebih mungkin jaga harus di atas 30% ya ketika marketnya kayak Mhm. kemarin. Cuma pas memang marketnya setelah buka terus drop ya memang sisa uang itu yang akan kita pakai kan untuk re-entry di barang-barang bagus gitu sebetulnya. Sebenarnya lebih ke antisipasi supaya punya peluru lagi sih pada saat marketnya volatile dan ternyata bergerak turun. Kalau saya sih minimal 30% sih kok. Mhm. 30% ya. Nah, ini kan kita mumpung lagi ngomongin strategi nih, Bro Kevin nih. Hmm. Kalau ada rekan-rekan kita cuan troopers yang posisi portonya lagi negatif, gimana nih kita ngelihat kondisi Oh, pasar kayak gini? Apa udah nih justru dia karena dia agak naik dikit kita cut loss atau gimana nih? oke, gini. Mungkin ini bakal inline sama topik kita hari ini ya mengenai sektor ya. Jadi kalau misalkan pegang Heeh. saham yang lagi cuan Ya. atau yang lagi loss, itu harus balik lagi itu sektornya di mana. Karena itu Hmm. akan sangat tergantung gitu. Kira-kira memang flow-nya lagi masuk ke sektor itu atau enggak. Nah, sekarang kan Mhm. masalahnya ketika kita nyangkut 10%, 15%, terus kita hold, yang lebih masalah tuh bukan persennya. Oke lah, persennya nanti mungkin bisa naik, tapi opportunity loss yang uang yang kita nyangkut itu sebenarnya kalau kita masukin ke sektor yang lagi boom, yang lagi hype, itu balik modalnya lebih cepat kok. Sebenarnya lebih sayang ke Hmm. uang nyangkutnya itu sih. Jadi kalau misalkan sekarang ada Betul. minus sebanyak, ya dilihat deh kira-kira sektornya itu lagi dapat flow atau enggak belakangan ini. Kalau misalkan nggak dapat, Mhm. ya udah harus cukup legowo untuk geser sektor sih. Menurut saran saya sih selalu gitu kok. Berpindah gitu ya, pindah sektor. Nah, kan ini menarik nih Iya. obrolannya nih, Bro Kevin ngomong-ngomong Hmm. tentang pindah Hmm. sektor, Ya. harus pindah ke sektor mana gitu, atau harus menghindari sektor Uh, mana sebenarnya? Oke. Kalau misalkan lihat-lihat sekarang gitu ya, tetaplah kita Heeh. punya Indonesia proyeksinya kalau misalkan ngomong flow dari asing gitu ya, mungkin sekarang flow-nya memang benar-benar lagi ke energi sama ke big banks. Itu yang sekarang Heeh. sudah masuk. Ya, itu yang sekarang sudah masuk. So, ya kita tahu inflow asing besar-besaran banget dan pasti inflow asing harus cari Betul. emiten yang liquid ya, yang likuiditasnya cukup Mhm. untuk mereka kan dana mereka besar, akhirnya mereka pilih big banks ya, big caps dan energi. Tapi kalau misalkan kita mungkin mau lihat efek dari hari ini lah ya, yang kita lihat hari ini tuh Mhm. inflow asing sampai 1,3 triliun. Ya padahal 1 minggu terakhir itu cuma 1,8 triliun. Artinya 70% itu masuk di hari ini. Dan ya udah kita tinggal lihat Hmm. aja
sampai asingnya ini dia berani buy back gitu ya, beli lagi masuk ke big banks. Di sini net foreign buy-nya paling besar hari ini BNI 230 bio, terus ada BRI 220, ada BCA 218, dan Bank Mhm. Mandiri 123 bio. Ini top 4-nya ini benar-benar big bank. So menurut saya pribadi, kalau misalkan ngelihat seperti ini, kelihatannya asing masih ngelihat ada upside potential di big banks kita. Ya, tapi balik lagi, Hmm, mereka sudah masuk duluan beberapa waktu lalu. Nah, sekarang apakah wise betul. untuk kita masuk sekarang? Sepertinya agak sedikit terlambat, tapi masih ada potensi upside. Ya, itu begitu juga berlaku ke Hmm. emiten-emiten di sektor energi. Ya, karena ya kita tahu lah ya, udah cukup tinggi gitu. Even Adaro Mhm. sekarang udah 3.100, PTBA teman-teman juga di sini pasti ngerasain cuannya gitu ya. Jadi Hmm. Amin. sekarang balik sekarang jadi balik lagi ke teman-teman gini ya. Teman-teman mau masuk ke yang memang memang follow the money, atau kira-kira ngincar yang belum masuk nih flow-nya. Jadi Heeh. sektor-sektor yang masih dalam tanda kutip ketinggalan. Nah, ini harus dibedakan sih dua posisi itu. Oh, oke oke oke, menarik banget nih. Ini masih ngomongin Big Bangs nih, Bro Kevin. Walaupun udah agak telat nih ya, kan tadi Bro Kevin barusan bilang, walaupun udah agak telat, ini gue ngelihat ada kayaknya nih secara teknikal ini ada emiten yang bagus. Ini gue sambil browsing-browsing juga ya. Ini sambil boleh deh gue tunjukin dikit ke para cuan troopers ya. Ini dia nih. Nah, ada yang bisa tebak nggak ini chartnya Big Bangs yang mana? Ini Cuan Troopers adalah chartnya BMRI dan ini yang pengen gue tanyain ke Bro Kevin nih. Bro Kevin ini kan ada gap ya, dan ini kayaknya gapnya belum ketutup nih. Nah, kalau kita masuk di BMRI ini telat nggak sih? Apakah secara teknikal dia bakal segera menutup gap? Ini kan soalnya dia konsolidasi di level-level sini terus nih. Oke. Level-level sini terus. Heeh. Ya. Atau masih lama nih nutup gapnya nih? Oke. By technical, menurut saya Mm-mm. big banks di Indonesia itu cukup rapih nutup gapnya. So, Mm-mm. mungkin kalau mau jawaban singkat, menurut saya gap itu akan tertutup di Bank Mandiri. Tapi, Hmm. kalau selalu ngomongin big cap atau big bank, saya tuh selalu ngelihat flow asing tuh seberapa besar. Nah, Bank Mandiri Mm-mm. ini jadi salah satu big bank dengan inflow asing paling kecil. Jadi year to date ya, Hmm. year to date Bank Mandiri itu asing cuma akumulasi sebanyak 2 triliun ya. 2 triliun Oke. nih di regular asing masuk 2 triliun, sedangkan kalau kita compare ke Bank BRI, ya Bank BRI itu asing udah masuk ya year to date ya dari Januari, berarti Ya. udah masuk 9 triliun. Yang Mhm. artinya itu 4 kali lipat lebih besar dibanding Bank Mandiri. Ya, Hmm. pun kalau kita bandingin Oke. sama BNI itu asing masuk foreign-nya year to date itu masuk kan 6 triliun. Even Bank BNI Mhm. pun asing lebih itu kan merepresentasi asing lebih percaya sama BNI dan BRI nih dibanding sama Bank Mandiri. Mhm. Nah gitu. Tapi tapi bukan berarti nggak bisa naik ya. Menurut saya sih bisa naik aja. Hanya saja akan relatif lebih meyakinkan itu di BRI dan Mandiri kan, BRI dan BNI, karena masihlah proyeksi untuk big banks, kita harus lihat foreign itu mainnya seperti apa. Oke 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 oke. Menarik banget ini pembahasannya. Ini ngomong-ngomong tentang BBRI ya, para cuan troopers, gue pengen tunjukin lagi nih technical chart dari BBRI ini. Ini juga menarik ini, Bro. Nggak apa-apa ya, langsung kita bahas ya. Nggak Bro apa-apa Kevin ya, langsung. tada, Ya. ini dia chartnya BBRI, ada gap juga nih, nganga gede banget di sini ya. Dari Ya. level 4750 itu sampai kurang lebih ke level berapa nih waktu dia gap down? 4870, lumayan nih, berapa ratus perak ya. Ya. Dari level 4750. Nah, sekarang harganya itu di 4540. Nah, ini kalau gue hubungkan dengan yang tadi Bro Kevin bilang, mendingan akumulasi di sini gitu ya, Bro ya. Iya, betul. Karena Bener gak dengan sih? pola betul, karena dengan pola yang relatif mirip ya, dia Mm-mm. punya konsolidasi, terus hari ini baru breakout gitu ya. Terus Mm-mm. sama-sama ada gap di atas. Menurut Mhm. saya potensi upside-nya akan lebih besar di BRI dibanding Bank Mandiri, karena
ya balik lagi, Mm-mm. selama flow asing kita bisa ikut, kita harusnya bisa main di big caps dengan cukup bagus. Dan target pribadi ya kok ya, target personal target, Mm-mm. karena saya punya BBRI juga, mungkin di tahun ini BRI bisa ke area 5.200. Menurut saya sangat-sangat visible. Wow, 5.200 itu untuk BRI itu all time high ya hitungannya ya? Ya, Atau betul, pernah betul. lebih tinggi? All time high kan? Eh, Karena kalau nggak salah ya, all time high-nya baru kesentuh kemarin ya ini ya di level 5 ribuan nih kalau nggak salah. ya 49 something, nggak sampai 5.000. 80 ya. 49, Heeh. ya 4980. Betul. Wow, oke 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 oke. Ini berarti kalau rekan-rekan yang cuan troopers yang percaya ya ngelihat pergerakan inflow-nya dan juga dari sisi teknikal ya nggak ada salahnya sebenarnya kalau mengakumulasi sedikit demi sedikit ya. Karena ini kan Ya. pasti butuh tempo ya, Bro ya. Jumlah sebaran sahamnya BRI itu banyak banget. Jadi otomatis kalau dia mau naik nutupin gap itu dan naik ke level 5.200-an kayak Bro Kevin bilang ini makan waktu gitu ya. Jadi ya udah alon-alon aja, ada duit lebih berapa udah beli gitu ya. Ya, ya. Jangan asal haka gitu. Jadi bisa nyangkut ya, hati-hati ya cuan troopers. Oke, para cuan troopers yang ingin bertanya langsung aja di kolom pertanyaan karena tadi gue udah ngelihat ada banyak banget ini cuan troopers yang bertanya. Kita sambil jawab ya, Bro, boleh ya? Ini ada yang menarik Yes. nih yang nanya nih. Ini dari bangkit.di. Maaf mau nanya, barangkali ada yang terwakilkan juga. Bagus nggak sih pakai metode average down? Terima kasih, sukses selalu. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Gimana nih pendapatnya, Oke, Bro oke. Kevin? Oke, jadi ini mungkin strategi entry yang balik lagi bakal tergantung sama money management kita ya. Cuma saya bisa Mhm. bantu jawab untuk saya pribadi untuk trading. Kalau banyak orang ngomong trading jangan average down. Menurut saya trading itu masih boleh average down asalkan masih di atas area support. Mhm. Oke, toh ketika kita entry, kita enggak terlalu high conviction sama emiten itu pasti kita akan masuk bertahap kan, mungkin masuk setengah dulu gitu. Tapi nanti kita lihat apakah dia breakout, nanti either breakout kita nambah average up, atau ketika dekat support, ya kita spekulatif buy lagi untuk nambah di bawah, supaya average rate kita dapatnya Hmm. lebih murah. Tapi tetap balik lagi, ketika dia dekat sama support, itu sifatnya spekulatif dan harus cukup disiplin ketika jebol, ya udah harus keluar karena memang support yang kuat sudah ditembus. Nah, itu untuk trading. Tapi kalau untuk Mhm. investasi itu average down adalah salah satu metode entry yang paling bagus karena investasi jangka panjang selama fundamentalnya nggak berubah, kita bisa dapat di harga yang lebih murah, ya lebih happy gitu kan. Jadi orang-orang yang invest, yang value investor gitu ya, pasti pasti suka ketika harganya turun gitu karena dengan nominal yang sama dia bisa dapat lot yang jauh lebih banyak Lebih gitu. banyak. Mhm. Iya, Oke, oke. Menarik, menarik banget, menarik banget. Jadi jangan lupa dicatat ya, average down itu nggak boleh sembarangan, para iya, sobat cuan. Kalau ada kuncinya adalah ada di level support ya, masih di atas iya, support ya, baru iya. boleh di average down gitu. Tapi kalau udah jebol support berkali-kali, ini mau average downnya gimana? Atau mungkin cut loss dulu. Seperti contoh nih, banyak yang nanyain juga bank digital nih, bro. Boleh ya? Ini kita langsung lihat chartnya. Tada! Ini mungkin sudah ada yang mengetahui ini adalah BBYB ya. Para cuan troopers, semoga nggak banyak yang nyangkut di sini. Karena ini juga ada gap nih ya dari nggak tahu deh ini kisaran 1.500 sampai 1.560 nggak terlalu Iya. banyak emang gapnya. Tapi ini udah berkali-kali jebol support nih. Gitu. Nah, ngelihat saham yang kayak gini sebenarnya strateginya seperti apa sih nih, Bro Kevin? Oke, BBYB nih. oke, oke. Mungkin mungkin kalau spesifik kita ngomong BBYB, sebetulnya dia udah drop cukup jauh ya dari Mm-mm. 2.800 ya sekarang ada di 1.300, Mm-mm. 1.400, which is sudah setengah ya, udah 50% nih dropnya. Nah ini menurut Mm. saya penting sekali ya untuk stop loss karena kalau misalkan nggak stop loss, bayangin aja floating loss kita sekarang ada 50% gitu. Dan kalau misalkan Mm-mm. lihat kondisinya sekarang, ya ini adalah base pertama ya yang terjadi setelah BBYB ini breakdown dari uptrendnya. Ya, dan
base Mm-mm. ini menurut saya agak cukup meyakinkan karena udah 1 minggu bahkan hampir 2 minggu terakhir itu sudah tidak membentuk lower low dengan volume hijau di candle daily yang cukup meyakinkan. Jadi bisa Mm-mm. kita lihat sebenarnya bisa kita artikan ada yang mengakumulasi ya, ada yang sedang mengakumulasi BBYB di harga sekarang. Jadi untuk kondisi sekarang, saya personally cukup suka dengan BBYB di harga sekarang karena risknya tidak terlalu jauh. Ya, jadi kalau kita beli di harga Mhm. sekarang, mungkin stop loss-nya di sekitar 1.310 sampai 1.300 gitu ya. Itu cuma 6%-an, Mhm. menurut saya cukup worth it lah untuk Iya. kita masuk ke sini. Karena balik lagi nih, sekarang memang kan kita lagi bahas sektor nih ya. Nah, si Iya. big caps-nya, si Arto ini udah naik belasan Mhm. persen nih kok hari ini. Oke. Jadi Langsung. Heeh. jadi biasanya Naik 14% kalau nggak salah ya hari ini yes. ya. 14 atau 15% gitu. Dan Mhm. kita bisa lihat sebenarnya Arto ini jadi salah satu proyeksi untuk digital banking di Indonesia karena big caps, terus foreign masuk juga, udah punya apps juga, penggunanya banyak juga, jadi bisa kita jadikan acuan untuk kira-kira sektor digital banking tuh ya dari Arto ini. Dan Arto ini mulai ada flow dari Hmm. minggu lalu plus hari ini ya cukup meyakinkan. Mudah-mudahan bisa diikuti sama digital banking yang lainnya. Ya, jadi kalau kita breakdown di time frame pendek, ada cup and handle ya. Ada cup and handle Iya. yang udah break hari ini. Jadi menarik. Mhm. Arto ini menarik. Nah ini ya, kita coba liatin dikit nih untuk para cuan troopers tuh. Ini bagian ngerinya di sini nih. Kalau pemain forex ini bilangnya waterfall ini. Ngeri banget. Amit-amit ya, amit-amit. Moga-moga cuan troopers tidak terjebak gitu beli di sini terus tiba-tiba harus cut loss di sini terus dia masih jatuh lagi gitu ya. Ya, Salah ngambil dan lain sebagainya. Nah, tadi Bro Kevin kan bilang ini level-level yang cukup bagus untuk kembali mengakumulasi gitu ya. ya, betul. Nah, targetnya gimana nih untuk Arto dan juga untuk BBYB tadi belum sempat disebutin. Oke, mungkin untuk Arto sendiri target saya personal mungkin jangka menengah bisa ke area 11.900 lagi. Ya, itu Oke, target 11.900 tuh di ya. sini. Ya, itu Heeh. cukup menarik ya risk and reward-nya. Tapi kalau misalkan kita mau main di time frame yang lebih pendek, mungkin target awal saya Mhm. itu ada di area sekitar 9.800 sampai 10.000. Oke, di sini berarti deket MA20 gitu ya. Ya, kurang lebih betul. Heeh. Oke, ini berarti forecastingnya itu untuk apa ya istilahnya untuk yang moderat lah gitu ya. Jadi kalau misalnya belinya dikit dan mau mengamankan cuan, risk rewardnya worth it sebanding itu berarti target pertamanya di sini, target keduanya kurang lebih ada di level 11 ribuan di sini ya, para Ya. cuan troopers. Oke deh, menarik banget. Nah, kalau dari sisi BBYB sendiri gimana nih?